Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku sudah berada di ambang kematian di dunia ini. Ini bukan cara manusia bisa mengalahkanku. Namun, dalam keadaan ini aura Wu Yuhao tiba-tiba menghilang. Titian tidak punya jawaban untuk fenomena ini. Titian sangat percaya diri dalam skala terbaliknya. Bagaimanapun itu bukan sembarang skala normal. Ini pada dasarnya bisa bertindak sebagai klon. Dengan bantuan skala terbaliknya, ia dapat secara akurat menunjukkan di mana Huo Yuhao berada dan menggunakan kekuatan spasial untuk mengangkut sebagian energinya ke lokasi itu. Namun, ia tidak hanya tidak dapat merasakan kehadiran Huo Yuhao, tetapi juga aura skala terbaliknya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Jika dia tidak dapat merasakan keberadaan skala terbaliknya, dia secara alami tidak dapat mentransfer kekuatannya dan memeriksa situasi Huo Yuhao. Sesuatu yang salah pasti. Ada masalah di suatu tempat. Titian menyipit. Dia tidak boleh membiarkan kekuatan takdir untuk melarikan diri dari genggamannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sisi Huo Yuhao. Ia pasti telah menggunakan beberapa kemampuan untuk sementara waktu memutuskan hubungan antara aku dan skala terbalikku. Kemampuan ini harus menjadi alasan mengapa aku tidak bisa merasakannya. Pasti ada alasan mengapa dia mencoba memutuskan hubungan ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Tidak mungkin aku bisa membiarkan ini berlanjut tanpa mengetahui apa yang terjadi. Lokasi terakhir yang diketahui adalah kota Shrek. Yang terburuk, aku akan mematahkan tangan dan kakinya dan menjaganya bersama aku di hutan Stardo selamanya. Aku kemudian akan mencari cara untuk memperpanjang hidupnya. Meskipun kekuatan takdir mungkin mengalami beberapa masalah, itu masih lebih baik daripada kehilangan seluruhnya. Saat Titian melangkah maju, dia tiba-tiba menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah 1000 meter di udara. Sosoknya berkedip sekali lagi ketika langit robek untuk mengungkapkan lubang yang menganga. Dia melangkah ke dalam lubang sebelum lubang ditutup. Sekali lagi dewa binatang yang kuat telah menghilang. Kota Shrek sangat dekat dengan hutan Stardo. Setelah 1 menit berlalu, sosok hitam Titian muncul kembali di udara ketika ia memicu sistem alarm kota Shrek yang memekakkan telinga. Alat jiwa dari Shrek dan aula alat jiwa Sekte Tang telah berkembang pesat. Mereka sekarang memiliki alat jiwa pengintai udara baik di tanah dan di udara. Namun dibandingkan dengan Kekaisaran Ryu, mereka masih kurang sedikit dalam jumlah dan kualitas alat jiwa mereka. Alat pengintai jiwa dalam kota Shrek segera dapat merasakan kehadiran sesosok di langit. Beberapa alat jiwa dari tanah dan tembok kota langsung mengunci senjata mereka. Sesosok berwarna hitam melihat bagaimana hanya ada 1 penyusup. 10 instruktur jiwa dari pasukan pertahanan kota melompat ke langit ketika mereka mencoba mengejar sosok hitam itu. Mendengus dingin menggema di udara saat seluruh langit tampak bergetar saat itu. 10 sosok yang baru saja mulai naik ke langit segera merasakan kekuatan yang menakutkan menekan mereka dari langit. Mereka benar-benar dipaksa kembali ke tanah oleh kekuatan misterius ini karena mereka jatuh dari ketinggian yang relatif tinggi. Beberapa dari mereka terluka. Suruh Huo Yuhao keluar. Aku punya beberapa pertanyaan untuknya. Titian meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melangkah ke udara. Dia tampaknya tidak menunjukkan perhatian atau ketidakpedulian terhadap sistem pertahanan kota Shrek. Suara sistem alarm tiba-tiba berubah dari bunyi menusuk menjadi suara ratapan cepat. Ini adalah tanda bahwa musuh yang kuat telah menyusup ke dalam kompleks akademi. Beberapa sosok naik ke langit dari atas Shrek. Orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Yan Shaozi, Dekan Departemen Jiwa Bela Diri di Akademi Shrek. Yan Shaozi ditemani oleh Shanlin Yan Duo Chai Mi dan Zhang Lishuan. Ketika mereka melihat dewa binatang melayang di udara, ekspresi khawatir muncul di semua wajah mereka. Ini bukan entitas yang mampu mereka sakiti sebelumnya. Penatua Swan dan Penatua Mu hanya bisa menyegelnya untuk waktu yang singkat setelah menggabungkan kekuatan mereka. Dia hanya pergi setelah dibujuk oleh Huo Yuhao. Jika tidak,
kota Shrek bisa berada dalam bahaya serius saat itu. Dewa binatang, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apa kabar? Bolehkah aku tahu mengapa Anda mengunjungi Akademi Shrek? Yan Shaoze membawa sekelompok orang bersamanya ke udara sampai mereka mencapai ketinggian yang sama dengan Ditian. Mata Ditian membelalak tak percaya ketika dia berseru, "Yan Shaoze, kau telah meningkat dengan sangat cepat." Kultivasi Dekan Departemen Jiwa Bela Diri saat ini sudah dekat dengan Penatua Swan sebelum dia menjadi Limit Doulo. Meskipun dia belum secara resmi mencapai peringkat 98, dia berada di ambang melakukannya. Ditian tidak mengharapkan dulu Transcendent untuk meningkatkan kultivasinya begitu cepat. Jiwa bela diri Yan Shaoze adalah jiwa bela diri tingkat atas. Ditambah dengan bantuan pil keberuntungan Qian Kun, Yan Shaoze mampu meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Dalam waktu beberapa bulan, dia akan bisa mencapai peringkat 98. Adapun apakah dia akhirnya bisa mencapai peringkat 99, itu akan tergantung pada keberuntungannya dan kemampuannya untuk memahami dan menarik wawasan dari alam semesta. Meskipun begitu, kemampuannya saat ini sudah melampaui Penatua Song. Dia telah menjadi Master Roh nomor 1 di Akademi Shrek selain Penatua Swan. Meskipun Penatua Swan telah berkultivasi di peringkat 98 untuk waktu yang lama, dia pada akhirnya adalah seorang Master Roh tipe kelincahan. Masih ada jarak antara dia dan Yan Shaoze ketika sampai pada kekuatan jiwa bela diri. Aku malu dengan pujianmu yang mewah, Dewa Binatang. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar bukan apa-apa. Pasti ada alasan bagimu untuk menghiasi akademi kami dengan cara yang begitu mendominasi. Kecuali jika Anda di sini untuk membantu kami bertahan melawan musuh-musuh kami. Saat dia berbicara, Yan Shaoze menunjuk keluar kota. Ditian sebenarnya bingung dengan proposisinya. Dia menoleh untuk melihat apa yang terjadi di luar kota. Meskipun pasukan Kekaisaran Rio berada lebih dari 50 km jauhnya, Ditian secara alami dapat melihat mereka dengan jelas dengan pengalihan yang dimilikinya. Pupilnya dengan cepat berkontraksi saat dia merasakan bahaya dari antara pasukan. Ini berarti bahwa seseorang di camp memiliki kekuatan yang dapat mengancamnya. Aku di sini bukan untuk membantu. Kalian semua harus menyelesaikan sendiri masalah kemanusiaan kalian. Aku di sini untuk mencari Wo Yuhao. Biarkan dia keluar. Aku punya pertanyaan untuknya, jawab Ditian dengan dingin. Dia tidak akan ditipu semudah itu, bahkan dia tidak memiliki kesan yang baik daripada manusia manapun. Yan Shaoze tampak sedikit terpana. Yuhao, dia kembali. Aku tidak tahu itu. Dia meninggalkan akademi belum lama ini untuk pergi ke Kekaisaran Ryu untuk sebuah misi, dan aku belum melihatnya sejak itu. Shenlin berdiri di belakangnya dan dia memutar matanya. Omong kosong. Aku jelas merasakan auranya di dalam kota Shrek. Mata Ditian berkedip dengan dingin. Jangan mencoba membohongiku, Shaoze. Kau memiliki 60 detik untuk menyerahkannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Suara bergema. Dan bagaimana kamu akan menjadi tidak sopan, Dewa Binatang? Suara tua terdengar saat seberkas cahaya kuning melonjak ke langit. Aura yang tangguh ini menghancurkan tekanan yang telah diletakkan Ditian di langit. Sinar kuning ini tiba di depan Ditian dalam sekejap mata. Oh, Ditian menatap Penatua Swan yang baru saja muncul di depannya, dan dia takjub lagi. Dia sudah terkejut melihat bagaimana Yan Shaoze telah meningkat. Tetapi dia tidak khawatir tentang seseorang yang hanya berada di puncak peringkat 97. Tetapi Penatua Swan berbeda, dan dia jelas bisa merasakan inti jiwa kedua dari Penatua Swan. Itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki makhluk hidup manapun. Itu adalah inti jiwa kedua yang sejati, yang mencerminkan kekuatan seorang Limit Doulo. Ada banyak monster transcendent yang memiliki kultivasi beberapa ratus ribu tahun, yang memiliki kekuatan untuk menyaingi seorang Limit Doulo manusia, dan total volume kekuatan jiwa mereka pasti bisa seimbang. Tetapi peluang mereka untuk menang dalam pertempuran yang sebenarnya melawan Limit Doulo relatif rendah, dan alasannya adalah karena Limit Doulo memiliki inti jiwa kedua. Sangat sulit bagi monster untuk membentuk inti jiwa kedua mereka, karena mereka hanya bisa mencapainya melalui metode pelengkap yin yang. Satu-satunya di antara 10 besar monster yang benar-benar
menyelesaikan inti jiwa kedua mereka adalah Dewa Binatang di Tian dan Kaisar Tiran Mata Jahat. Itulah alasan mengapa Tiran Mata Jahat berani menantangnya saat itu. Tentu saja, monster akan menjadi sangat kuat setelah membentuk inti jiwa kedua mereka. Titian bahkan percaya bahwa semua limit Dolo di dunia tidak akan cocok untuknya, bahkan jika mereka berkumpul bersama. Titian sangat memahami betapa limit Dolo tangguh. Meskipun dia memiliki pendapat seperti itu, dia cukup kuat untuk mengalahkan limit Dolo, tetapi dia juga harus membayar harga jika dia ingin menghabisi limit Dolo. Karena itu dia sangat terkejut ketika dia merasa bahwa Penatua Swan telah menjadi seorang limit Dolo sejati. Dia jelas bahwa Penatua Swan telah terjebak di peringkat 98 selama beberapa tahun, dan dengan fisik alami manusia hampir mustahil baginya untuk terus bergerak maju. Namun dia kini telah melakukannya dan telah berhasil dalam terobosannya. Titian bergumam dengan dingin, "Swansea, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa melawanku hanya karena kau telah menjadi limit Dolo?" Penatua Swan membalas mantap dengan dingin, "Hanya ada satu cara untuk mencari tahu. Shrek dan hutan Stardo telah damai selama beberapa tahun terakhir, dan kami telah berusaha mempromosikan Pagoda Roh sebanyak mungkin. Kami telah banyak mengurangi perburuan monster roh di dalam hutan Stardomu selama proses berlangsung. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan hari ini, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat lolos dengan memprovokasi Shrek seperti ini? Titian, jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan tenang." Penatua Swan mendominasi alasan, dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia tiba adalah untuk mengambil inisiatif, memberi banyak waktu pada Wo Yu Hao. Mata Titian berkedip samar. Yang benar adalah bahwa Stardo dan Shrek sebenarnya dalam masa bulan madu selama beberapa tahun terakhir. Kedua belah pihak bekerja sama dengan baik, dan ada lebih sedikit kematian di dalam hutan Stardo. Itu terutama terjadi setelah Wo Yu Hao, Bebe Susan, Si Chiang Nanan, dan yang lainnya bersumpah di dalam Pagoda Roh bahwa mereka tidak akan pernah menyakiti monster lain. Itu membuat biji sang angsa Zamrud sangat tersentuh. Itu juga membuat hubungan mereka semakin dekat. Kali ini dia datang dengan tergesa-gesa untuk meminta Wo Yu Hao karena perubahan yang dia rasakan di tubuhnya cukup tidak masuk ke akal. Titian tidak benar-benar tahu harus berkata apa setelah Penatua Swan menegurnya dengan keras. Perdamaian antara kedua belah pihak sangat bermanfaat. Titian ingin mengambil Wo Yu Hao dari kota Shrek, tetapi hal itu tidak diragukan lagi akan mempengaruhi perdamaian yang telah mereka bangun selama beberapa tahun terakhir. Tapi bagaimana dia bisa melepaskan ini jika dia tidak menemukan Wo Yu Hao? Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Wo Yu Hao dan alasan mengapa dia bahkan tidak bisa merasakan auranya. "Swansea, alasan mengapa aku ada di sini hari ini adalah karena ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan pada Wo Yu Hao. Aku tidak mencoba memprovokasi atau memusuhi Shrek. Panggil dia dan aku akan pergi setelah menanyakan beberapa pertanyaan padanya." Titian tangguh, tetapi ia memiliki keresahan dan kekhawatirannya. Nadanya melunak sedikit. Penatua Swan menghela nafas dan berkata, "Dewa Binatang, Yu Hao terluka parah karena dia harus melawan musuh yang tangguh. Dia hampir tidak bernafas saat ini karena dia telah menderita semacam serangan yang kuat. Jika kamu benar-benar khawatir tentang dia, maka kamu harus membantu kami melawan musuh yang tangguh ini." Dia terluka oleh musuh yang tangguh. Titian percaya sebagian dari apa yang dikatakan Penatua Swan padanya. Serangan tertentu yang sangat kuat seperti yang dia saksikan dari Pagoda Dewa Kematian mungkin untuk sementara waktu menonaktifkan skala terbaliknya. Jika itu yang terjadi, maka semuanya bisa dijelaskan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.